Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pecah sudah pertarungan dendam 1000 karat begal ireng yang sangat bernafsu menghabisi Panji Agung. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pada saat dia hendak berbuat makar terhadap Prabu Mahesa, Ki Panji Agung yang saat itu menjadi tokoh golongan putih muncul mematahkan rencana jahatnya. Sengaja nyawa begal ireng dan komplotannya tidak dihabisi, karena diharapkan di lain waktu dapat bertobat. Namun kenyataannya sekarang, biarpun serangan-serangan begal ireng sangat merepotkan, namun belum ada satu hantaman pun yang menyentuh tokoh tua di Jaya ini. Memang kecepatan dan tenaga dalam yang dimiliki beberapa keturunan keluarga pendekar Lembah Kutukan sulit dicari tandingannya. Seperti juga Ki Panji Agung sebagai salah satu keturunan keluarga itu. Dunia persilatan menyebut kecepatan dan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki keluarga pendekar Lembah Kutukan sebagai ilmu siluman. Karena apabila digunakan hasilnya memang menakjubkan. Tampaknya untuk dua hal itu begal ireng masih belum mampu menandingi Ki Panji Agung. Sehingga ketika Ki Panji Agung mulai melancarkan serangan balasan, tokoh bengis itu jadi berada di bawah angin. Sampai suatu saat Ki Panji Agung melancarkan serangan pukulan ke dada kiri begal ireng. Dengan agak terkesiap, tokoh hitam ini mengebutkan tangan kirinya dengan gerakan menyilang. Namun sungguh di luar dugaan, Ki Panji Agung memutar tangan kanannya dan langsung bergerak menggedor dada begal ireng. Begitu cepat gerakannya sehingga tubuh begal ireng kontan melayang lurus begitu dadanya terkena hantaman yang disertai tenaga dalam dari tangan kanan Ki Panji Agung. Diiringi keluhan tertahan, tubuhnya terus melayang dan kontan menghantam sebuah pohon besar di belakangnya hingga langsung hancur. 10 tombak di depan Ki Panji Agung, kini begal ireng tergeletak memegangi bagian dadanya sambil meringis. Dia bangkit. Lagi-lagi Ki Panji Agung terkesiap. Betapa tidak, pukulannya tadi amat dikenalnya karena memang milik keluarga pendekar Lembah Kutukan. Bahkan pukulan itu dapat menyerpikan batu karang besar sekalipun. Tapi nampaknya tidak ada pengaruh besar yang terjadi pada diri begal ireng. Ilmu apa yang kini dikuasainya? Pukulan geledek tingkat 5 milikmu tidak berarti apa-apa buatku, Panji Agung. Ledek begal ireng dengan wajah amat sinis. Kau bahkan tidak akan mampu membinasakanku meski pukulan kotoran kucing itu dikerahkan hingga puncaknya. Sehabis berkata demikian, begal ireng kembali menyerang. Kali ini tangannya sudah menggenggam cemeti yang dilepas dari bagian pinggangnya setelah sejak tadi hanya dililitkan. Tertar! Bunyi cemeti yang bisa memecahkan gendang telinga seseorang yang berilmu cetek seketika terdengar menggelegar. Tidak itu saja, gesekan cemeti dengan udara pun menimbulkan percik-percik api yang membuat nyali setiap orang yang melihat menjadi ciut. Tapi tidak untuk Ki Panji Agung.
Asam garam yang ditelannya dalam mengarungi rimba persilatan selama ini membuatnya tetap tenang menanti serangan. Meski dia tahu, kali ini bisa saja nyawanya benar-benar terancam. Celtar! Cemeti yang terbuat dari satu akar tumbuhan beracun itu melesat menuju wajah Ki Panji Agung. Dengan sigap, Ki Panji Agung melenting ke udara. Memang menghadapi senjata seperti itu, dia tidak boleh bertempur dalam jarak jauh. Karena itu, sambil berkelit, tubuhnya berjumpalitan, memperpendek jarak dengan begal ireng. Tapi begal ireng rupanya juga tidak bodoh. Dengan membarengi gerakan salto Ki Panji Agung, tubuhnya pun melenting menjaga jarak. Bagai dua buah bola, mereka berputaran di udara di antara batang-batang pohon cemara. Dan saat itulah begal ireng menjalankan rencana licik yang sebelumnya telah direncanakan matang dengan dua orang botak yang selama pertarungan terjadi hanya dia mematung. Dengan tubuh masih melayang di udara, begal ireng melecutkan cemetinya sebagai isyarat kalau rencana segera dilaksanakan. Maka seketika tubuh si kembar dari Tiongkok yang tadinya mematung dalam waktu singkat telah membentuk sebuah gerakan bersama. Sekejap satu tangan mereka mengerahkan dua kekuatan yang tergabung pada masing-masing telapak. Tiba-tiba telapak tangan yang bersatu itu memerah, dan dalam sekejap pula satu tangan yang lain diarahkan pada tubuh Ki Panji Agung yang masih melayang di udara. Ya, sehingga bunyi angin pukulan jarak jauh yang digabung dua orang botak itu melesat memburu tubuh tua Ki Panji Agung. Maka, memang begitu cepat pukulan jarak jauh itu, sehingga Ki Panji Agung tak mampu menghindari. Apalagi tubuhnya saat itu tengah berada di udara. Maka tak beda dengan sebuah durian, tubuh Ki Panji Agung kontan meluncur jatuh terhantam pukulan jarak jauh licik itu. Suara berdebum terdengar saat tubuh kurus Ki Panji Agung menghujam tanah. Begitu mendarat di tanah, begal ireng tertawa terbahak-bahak, puas dengan dada membusung. Sementara tangannya sudah menggenggam cemetinya kembali. Bagaimana Ki Panji Agung? Lumayan kan pukulan jarak jauh dua sobatku itu? Ejek tokoh sesaat itu kepada Ki Panji Agung yang mulai bangkit dengan mulut meneteskan darah. Tokoh tua aliran putih itu menatap tajam, lurus-lurus ke arah begal ireng. Kemarahan pendekar tua ini kini menggejolak sampai ke ubun-ubun. Tikus busuk macam kau memang tidak pernah malu bertindak curang, dengus Ki Panji Agung sambil menahan sakit yang mendarah di bagian belakang tubuhnya. Apa kau merasa aneh melihat perbuatanku? Mestinya lebih berhati-hatilah kalau sudah tahu begitu. Kembali begal ireng meledek. Begal ireng tawanya yang terbahak mengusik pelosok kaki gunung. Sekarang bersiaplah menerima kematianmu tua bangka. Lanjut begal ireng penuh ancaman. Ki Panji Agung yang menyadari kalau keadaannya tidak menguntungkan segera saja mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Sebelumnya, ia telah menotok beberapa jalan darah di bagian tubuhnya, tatkala mengetahui kalau pukulan si kembar dari Tiongkok ternyata beracun. Begal ireng mulai merangsek kembali. Serangannya sekarang tidak tanggung-tanggung lagi. Cemetinya menggeletar di udara, menimbulkan bunyi, menggelegar dan percikan api. Bahkan sekarang dua orang botak itu ikut andil pula dalam serangan puncak. Dengan ganas mereka mengeroyok pendekar tua beraliran putih ini. Maka pertarungan sengit tak dapat dielakkan lagi. Jurus demi jurus berlalu cepat. Pendekar tua berkesaktian tinggi itu rupanya tetap tidak mudah diruntuhkan meski telah terluka dalam yang parah. Pukulan-pukulan geledek yang telah dikerahkan hingga puncaknya beberapa kali membuat kekompakan tiga orang pengeroyok yang menjadi sedikit kacau. Hingga menjelang fajar, pertarungan alot ini terus berlangsung. Sementara tubuh Ki Panji Agung sudah terkoyak di sana-sini terkena sabetan cemeti begal ireng yang setajam mata pedang iblis.
darah makin banyak mengucur dari tubuhnya. Dan ini membuat Ki Panji Agung semakin lemah dan tersuruk-suruk di antara serangan bertubi-tubi 3 tokoh golongan hitam itu. Hingga matahari mulai mengintip di ujung timur cakrawala, sebuah sabetan cemeti begal ireng melecut ke bagian mata Ki Panji Agung. Gawat, apakah ini akhir dari riwayat Panji Agung? Hingga menjelang fajar, pertarungan alot ini terus berlangsung. Sementara tubuh Ki Panji Agung sudah terkoyak di sana-sini, terkena sabetan cemeti begal ireng yang setajam mata pedang iblis. Darah makin banyak mengucur dari tubuhnya, dan ini membuat Ki Panji Agung semakin lemah dan tersuruk-suruk di antara serangan bertubi-tubi 3 tokoh golongan hitam itu. Hingga matahari mulai mengintip di ujung timur cakrawala, sebuah sabetan cemeti begal ireng melecut ke bagian mata Ki Panji Agung. Cetar. Belum juga Ki Panji Agung menguasai diri, 2 pukulan berisi tenaga pamungkas dari si kembar dari Tiongkok seketika menghantam dada kiri dan kanan Ki Panji Agung. Ki Panji Agung memang sudah tak kuasa menghindar dari 2 serangan itu. Tubuhnya kontan terpental amat jauh, diiringi pekikan tertahan. Dan tubuhnya lurus meluncur seperti batu yang dilontarkan. Kemudian dia jatuh di muka bumi dan langsung terguling-guling mengenaskan. Tubuh Ki Panji Agung hanya sempat bergeming sedikit. Kepalanya bergerak dengan mata menatap sayu ke arah 3 pengeroyoknya. Anehnya, bibirnya justru tersenyum. Dan ini membuat begal ireng menautkan alis tak mengerti. Sesaat kemudian, Ki Panji Agung tak berkutik lagi. Pendekar tua yang sakti itu telah tiada. Dengan sebuah senyum manis menyertai kepergiannya. Begal ireng yang mengetahui musuh utamanya telah benar-benar mampus langsung tertawa terbahak-bahak. Dianggapnya itu merupakan kemenangan yang amat besar dalam hidupnya. Selama ini, tidak ada satu tokoh golongan hitam pun yang mampu menandingi Ki Panji Agung, apalagi membunuhnya. Sedangkan 2 orang botak yang membantunya hanya menatap dingin tubuh Ki Panji Agung. Tatapannya berkesan memuakkan, seperti sedang melihat sepotong bangkai tikus menjijikan. Begal ireng belum puas juga tertawa sampai akhirnya tercekat oleh sesuatu yang amat ganjil. Dari jasad Ki Panji Agung tiba-tiba keluar cahaya keperakan yang masih dapat tertangkap mata karena matahari belum begitu muncul benar. Sinar itu melayang cepat ke angkasa, lantas meluncur ke arah barat seperti hendak menjauhi matahari. Dan sinar itu lurus meluncur mirip bintang jatuh. Menuju perguruan Trisula Kembar, sinar itu terus menembus atap padepokan lalu menyelusup ke dalam tubuh salah seorang murid yang masih terpulas karena lelah akibat latihan semalam. Murid itu adalah Andika, dan itu tanpa disadari Andika sendiri. Seorang gadis tinggal di padepokan perguruan Trisula Kembar, rambutnya panjang disanggul kecil. Tampak anak rambutnya menjuntai di depan telinga. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya langsing dan wajah ayu, dan itu membuatnya semakin mempesona. Bibirnya yang kerap tersenyum seringkali menggetarkan kalbu laki-laki. Namanya Ningrum. Kira-kira 4 purnama yang lalu, Ningrum datang ke perguruan ini dengan mengaku sebagai tabib wanita yang tersesat di hutan sebelah selatan. Ketika mencari rempah-rempah dan dedaunan untuk bahan obat-obatan,
Sejak saat itulah dia tinggal di sana. Karena kebetulan perguruan waktu itu belum memiliki tabib, maka Ki Sanca memutuskan untuk menerima Ningrum. Dan pagi ini, Ningrum tampak tengah sibuk di dapur perguruan. Tangannya dengan lincah mencari-cari dedaunan yang digunakan untuk obat, kemudian ditumbuknya. Setelah itu, racikannya dimasukkan ke dalam kuali dan mulai mengaduk perlahan-lahan. Gadis itu memang tengah membuat jamu godokan untuk murid-murid perguruan Trisula Kembar. "Pagi Nini," sapa Andika pada Ningrum yang usianya lebih tua sekitar 5 tahun. "Pagi," sahut Ningrum seraya tersenyum teduh. "Wah, sedang menggodok ramuan apa Nini?" lanjut Andika. Padahal sebenarnya Andika harus membantu Soma membelah kayu bakar seperti biasanya. Tadi, waktu pergi ke dapur untuk mengambil kapak, tanpa sengaja Andika melihat Ningrum. Ada yang menyejukkan hati pemuda tanggung itu tatkala matanya bertemu tatapan lembut Ningrum. Mata yang berbulu lentik dan memancar indah itu telah menggetarkan sendi-sendi kelaki-lakian Andika. Dan pemuda tanggung itu sendiri tidak mengerti perasaan apa yang menjalar hatinya. "Ini ramuan beras kencur," sahut Ningrum singkat. "Beras kencur?" tanya Andika dalam hati. Mendadak terlintas pikiran nakal yang selalu saja muncul di benak anak gelandangan kota Praja seperti Andika. "Benar," jawab Ningrum tanpa menghentikan gerakan tangannya yang halus dalam mengaduk kuali tanah liat. "Untuk pegal kena pukul bisa?" "Tentu saja bisa." "Hehehe," batin Andika terkekeh. Sekejap kemudian wajah Andika dibuat memelas. Mulutnya meringis-ringis di depan Ningrum. "Aduh, kalau begitu Nini bisa menolongku bukan? Tanganku ini semalam kena gagang Trisula waktu latihan," ujar Andika seraya menjulurkan tangannya pada Ningrum. "Yang mana?" tanya Ningrum heran, karena tidak melihat ada bekas terpukul sedikit pun pada tangan pemuda tanggung itu. "Ini, yang ini," tunjuk Andika pada bagian tangan yang dianggap kaku. Ningrum memegang tangan kurus itu dan memperhatikan daerah yang ditunjuk Andika. "Kok tidak ada yang memar ya?" tanya Ningrum heran. Memang, serga Andika. "Tapi kalau dipegang terasa nyeri. Kalau Nini tidak percaya, pegang saja." Walaupun agak sedikit mengkerutkan kening karena bingung, Ningrum memijit juga bagian tangan yang ditunjuk Andika. Setiap kali ditekan, anak badung itu langsung menjerit-jerit seperti amat menderita dengan wajah meringis-ringis demikian rupa. Andika tidak peduli bila wajahnya di mata Ningrum terlihat seperti orang kesakitan, atau lebih mirip orang yang sedang buang hajat besar. Pokoknya meringis, biar sandiwaranya kelihatan benar-benar bagus. "Aduh!" teriak Andika. "Sakit sekali ya?" tanya Ningrum kebingungan. "Iyalah, kau tahu rasa sakit terkena tusukan 1000 sembilu?" kata Andika menggambarkan rasa sakit yang dibuat-buat. Dalam hati, Andika sendiri mau tertawa sekeras-kerasnya melihat mata Ningrum yang bergerak bingung ketika dia menjerit-jerit. "Aduh!" Sekali lagi mulut Andika memperdengarkan teriakan. "Loh, aku kan belum memijit tanganmu lagi," sela Ningrum dengan alis mata terangkat. Belum ya? Makanya pijit lagi lah, biar aku teriak lagi," kata Andika ketolol-tololan. Sebelum tangan halus Ningrum memegang kembali lengan kurus Andika, tiba-tiba apa yang terjadi selanjutnya? "Aduh!"
Sekali lagi mulut Andika memperdengarkan teriakan. Loh, aku kan belum memijit tanganmu lagi. Sela Ningrum dengan alis mata terangkat. Belum ya? Makanya pijit lagi, biar aku teriak lagi, kata Andika ketolol-tololan. Sebelum tangan halus Ningrum memegang kembali lengan kurus Andika, tiba-tiba, lagi apa kau di sini? Terdengar suara Soma menegur Andika. Seketika Andika menarik tangannya. Memang kakak seperguruannya itu sudah berada di belakangnya sambil berkacak pinggang begitu Andika menoleh. Dan pemuda tanggung itu jadi cengah-cengir. Minta beras kencur, jawab Andika asal jadi. Soma memelototi anak itu. Ia tahu apa maksud Andika sebenarnya. Seketika dijewernya telinga Andika sekeras-kerasnya. Ayo ikut aku membelah kayu. Orang lain sudah sungsang sumbel, kau masih enak-enak minta beras kencur. Ampun Kang Soma. Soma terus berjalan sambil menarik Andika keluar dari dapur. Setelah agak jauh dari tempat Ningrum, barulah jeweran pada Andika dilepasnya. Kau memang tidak boleh melihat ayam mulus ya, maki Soma jengkel. Andika tidak menjawab. Sementara tangannya sibuk mengusap-usap telinganya yang merah matang. Wajahnya masih meringis seperti sewaktu di depan Ningrum. Tapi kali ini bukan pura-pura lagi. Aku bicara denganmu. Alah, Kakang Soma ini kenapa jadi begitu mangkel? Kalau memang Kang Soma juga suka dengan Nini tadi, saya bersedia mengalah. Canda Andika seenak perut. Soma hanya menggeleng-geleng kepala. Monyet kecil brengsek. Hadik Soma setengah tertawa. Ditamparnya kening Andika seraya berjalan ke tempat dia tadi membelah kayu. Bergegas, Andika memikul kapak yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya yang kurus. Segera disusulnya Soma. Kang, tunggu Kang. Nama Nini tadi itu siapa ya? Tanya Andika ingin tahu. Siang memanggang bulat-bulat kota Praja, membuat debu jalan menjadi amat ringan. Hingga tatkala angin bertiup, debu-debu itu berterbangan menjengkelkan. Matahari memang bersinar terik, tapi biarpun begitu, kota Praja tetap ramai. Terlebih lagi, siang itu ada acara yang banyak mengundang minat orang di sekitarnya. Soma yang kebetulan pergi ke kota Praja bersama Andika untuk menjual kelebihan jagung dan belanja beberapa keperluan tidak luput dari rasa ingin tahu. Mereka bergegas mempercepat lari kuda yang menarik pedati. Ada apa ya Kang? Tanya Andika ketika pedati yang dikendarai kini sudah kosong melewati sebuah kerumunan yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah panggung. Nampaknya ada pertandingan silat, jawab Soma menduga-duga. Setahu Soma, jika ada panggung besar di kota Praja seperti itu, biasanya akan ada pertunjukan kesenian rakyat atau pertandingan silat. Kita nonton dulu ya Kang, ajak Andika sambil menatap kakak seperguruannya. Bagaimana ya? Soma ragu-ragu. Dia agak khawatir Kisanca nanti menegurnya kalau pulang terlambat. Aduh, jangan terlalu lama berpikir seperti itu dong Kang. Usik Andika pada pemuda kekar yang saat itu mengenakan pakaian lurik sehingga nampak seperti rakyat biasa. Kan toh perlu juga melihat perkembangan dunia persilatan. Kayak Andika yang selalu nampak sok tahu itu seringkali membuat Soma geleng-geleng kepala, apalagi keras kepalanya. Nih, kalau Kisanca nanti mengomeli kita, biar aku yang tanggung jawab, desak Andika kemudian. Baik. Soma menyerah. Kalau Soma tidak menuruti keinginannya, bisa-bisa di sepanjang perjalanan pulang, kunyuk itu terus saja nyelocos. Mereka pun menjalankan pedati ke sudut dekat kedai makan, tidak jauh dari panggung itu. Sebentar kemudian, pedati itu ditambatkan di situ. Dalam hati Soma, setelah mereka cukup puas melihat keramaian itu, barulah akan mencari bahan keperluan sehari-hari.
Ingat ya, jangan coba macam-macam, pesan Soma tatkala mereka turun dari pedati. Andika hanya mengajukan satu ibu jarinya seraya mencibir. Seakan-akan dia meyakinkan Soma agar tak perlu khawatir dengan dirinya. Kerumunan orang makin padat saat mereka telah bergabung. Banyak dari mereka yang hadir berpakaian seperti layaknya orang persilatan. Beberapa orang menyandang pedang, sebagian lain ada yang membawa tombak, golok, keris, dan toya. Tampaknya dugaan Soma ada benarnya. Mereka pasti berkumpul untuk ikut dalam pertandingan silat di atas panggung besar di depan sana. Tiba-tiba, Andika menunjuk seorang pendekar wanita dengan rambut berkepang kuda. Pedang besar yang tidak sesuai dengan tubuhnya tampak tersandang punggung. Cantik, namun terlihat judes. Lebih cantik mana? Dia dengan Nini Ningrum ya? Tanya Andika usil. Lantas saja Soma menepaki jari tangan Andika. Dan seketika pemuda tanggung itu menekuk wajahnya, menukik itu makin menukik. Ih, kenapa Kang Soma selalu saja gusar kalau aku bicara soal Nini Ningrum? Hus, bukan begitu. Jarimu yang menunjuk-nunjuk seenaknya itu bisa bikin perkara. Oh, jadi bukan. Sudah diam. Apa mulutmu bisa kaku kalau tidak bicara agak lama? Andika menggerak-gerakkan kedua alisnya menggoda Soma. Jadi, apa maumu? Tanya Soma. Kakang belum jawab pertanyaanku tadi. Apa? Kakang cemburu bukan? Astaga. Jadi kau masih meributkan masalah kemarin pagi itu? Andika tersenyum nakal, seraya mengangguk mantap. Kemarin, aku melarangmu mengganggu Nini Ningrum karena dia lebih tua darimu, tolol. Kau harus hormat kepadanya, dengus Soma. Syukurlah kalau begitu. Apa maksudmu? Enggak, tidak apa-apa. Kembali mereka mengarahkan pandangan ke atas panggung. Tampak seseorang naik ke atasnya membacakan sebuah pariwara. Saudara-saudara, Kisanak dan Nisanak, Tuan Cokro Adi sebagai seorang saudagar kaya membutuhkan seorang pendekar yang mampu melindungi dirinya sekaligus keluarga dan hartanya. Maka untuk itulah panggung ini disediakan agar para pendekar yang berminat menjadi pengawal bayaran Tuan Cokro Adi dapat memperlihatkan ketangguhan ilmu kedijayaannya. Dua orang yang terkalahkan akan berhak dipilih Tuan Cokro Adi, kata orang itu lantang. Begitu orang itu selesai membacakan pariwara, menyusul seorang bertampang kasar dan membawa sebilah kapak naik ke atas panggung. Dia orang pertama yang berminat. Bagaimana keseruan perang tanding ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.